Maba ingin menjelaskan materi mengenai kapasitas skalar kristal. Selamat menyaksikan. Kapasitas skalar kristal. Nah, dalam kristal atom-atom itu akan bervibrasi. Jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom dalam kristal itu akan terkuantisasi. Nah, kuantisasi getaran itu pada atom akan disebut dengan fonon. Jadi fonon itu adalah kuantisasi getaran atom. Nah, energi foton dengan bilangan kuantum n adalah n plus setengah Habar omega. Nah, persamaan ini itu didapatkan dari ini. n Habar omega ini adalah energi gelombang kuantum. Sehingga kita dapatkan hasil n plus setengah Habar omega per 2pi kali 2pi. Ini bisa kita coret sehingga kita dapatkan n plus setengah Habar omega. Nah, di mana Habar ini adalah konstanta reduksi Planck dan omega ini adalah frekuensi getaran. Nilai setengah ini kita dalam rumus energi fonon mencerminkan fakta bahwa semua osilator kuantum memiliki energi dasar yang tidak sama dengan nol. Dan n ini adalah bilangan kuantum yang memiliki nilai seperti 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperoleh dengan mengambil nilai A sama dengan 0. Fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distribusi untuk foton. Selanjutnya distribusi Bose-Einstein dengan Habar omega kappa pada temperatur T mengikuti distribusi Bose-Einstein dengan n kappa sama dengan 1 per eksponensial Habar omega kappa per kT min 1. Karena frekuensi fonon umumnya mirip dengan bilangan gelombang K, maka secara umum energi total yang dimiliki fonon dalam kristal dapat kita tulis sebagai berikut ini. Energi total U sama dengan sigma kappa Habar omega kappa n kappa. U sama dengan sigma kappa Habar omega kappa 1 per eksponensial min Habar omega kappa per kT min 1. Jika fonon memiliki sejumlah polarisasi ke P, maka frekuensi Wp kappa, maka energi total fonon setelah memperhitungkan polarisasi tersebut adalah ini menjadi U sama dengan sigma P sigma kappa Habar omega P kappa per eksponensial Habar omega P kappa per kT min 1. Selanjutnya yaitu penjumlahan terhadap kappa dilakukan dengan asumsi bahwa kappa adalah integral. Tetapi jika kappa adalah variabel kontinu, maka penjumlahan terhadap kappa dapat dibagi dengan integral dengan melakukan transformasi berikut, yaitu sigma kappa sama dengan integral GP kappa d kappa, yaitu dengan persamaan 10,18. Tetapi karena omega mirip fungsi kappa, maka dapat mengubah integral terhadap kappa menjadi integral terhadap omega dengan melakukan transformasi, yaitu sigma kappa sama dengan integral GP kappa dk yang dinamakan dengan persamaan 10,19. Selanjutnya yaitu mensubstitusikan persamaan 10,19 ke persamaan 10,17 yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu U sama dengan sigma P sigma kappa Habar omega P kappa per eksponensial Habar omega P kappa per kT min 1. Selanjutnya yaitu U sama dengan sigma P integral GP omega Habar omega per eksponensial Habar omega per kT minus 1 dikali dengan d omega yang didapatkan persamaan 10,20. Dari definisi energi dalam persamaan 10,20 tadi, maka dapat menentukan
kapasitas panas yang didefinisikan yaitu CV sama dengan DU per dt, menjadi CV sama dengan D per dt dikali U, yaitu CV sama dengan D per dt sigma P sigma kappa per eksponensial H per omega P kappa per KT min 1 sama dengan yaitu D per dt sigma P integral GP omega H per eksponensial H per omega per KT minus 1 dikali D omega, sehingga didapatkan sigma P integral GP omega D per dt dikali dengan 1 per eksponensial minus H per omega per KT minus 1. Penyederhanaan persamaan 10.21 dapat dilihat dari suku diferensial. Misalkan Y sama dengan H bar omega per KT, kemudian jadikan DY sama dengan D per DW dikalikan H bar W per KT dikalikan DW, kemudian D bisa dicoret, W bisa dicoret, sehingga DY per DW sama dengan H bar per KT, DY sama dengan H bar per KT DW. Kemudian maka dihasilkan D per dt sama dengan D per dy, dy per dt sama dengan D per dy dikali dy dikali 1 per T. Kemudian substitusi nilai Y ke persamaan ini sehingga menjadi D per dt sama dengan D per dy dikalikan H per KT dikalikan dw dikalikan 1 per KT. Kemudian dihasilkan D per dy dikalikan H per KT dikalikan dw per dt, di mana dw per dt sama dengan negatif omega kali T. H per KT dikalikan negatif omega per T dikalikan D per dt, sehingga D per dt sama dengan negatif H per omega dibagi per KT kuadrat dikali D per dt. D per dt 1 per eksponensial negatif H bar omega dikali K kali T negatif 1 sama dengan D per dt 1 per E pangkat N dikalikan H bar omega per KT negatif 1. Kemudian dihasilkan negatif H bar omega per KT kuadrat dikalikan D per dy dikalikan 1 per E pangkat Y negatif 1, di mana 1 per E pangkat Y negatif 1 diubah menjadi FY sama dengan DY per HY, di mana DY sama dengan 1, G aksen Y sama dengan 0, HY sama dengan E pangkat Y negatif 1, dan H aksen Y sama dengan E pangkat Y. Sehingga F aksen Y sama dengan G aksen Y dikalikan HY dikurangi GY dikalikan H aksen Y per HY kuadrat, yaitu 0 dikalikan E pangkat Y negatif 1 dikalikan negatif 1 dikalikan E pangkat Y per E pangkat Y negatif 1 kuadrat sama dengan E pangkat Y per E pangkat Y negatif 1 dikuadratkan. Maka D per dt 1 per eksponensial dikalikan H bar omega per KT negatif 1 sama dengan negatif H bar omega per KT kuadrat dikalikan negatif E pangkat Y per E pangkat Y per min 1 sama dengan H bar dikalikan omega per KT kuadrat kemudian dikalikan dengan E pangkat Y per E pangkat Y negatif 1 kuadrat. Kemudian substitusi nilai Y ke persamaan ini yaitu didapat H bar omega per KT kuadrat dikalikan eksponensial dikalikan H bar omega per KT per eksponensial dikalikan H bar omega per KT negatif 1 dikuadratkan. Kemudian kapasitas kalor itu cara mencarinya dengan substitusi nilai D per dt ke persamaan 10.21. CV sama dengan sigma P integral GP omega D per dt dikalikan
1 per eksponensial dikalikan H bar omega per KT negatif 1, kemudian dikalikan H bar omega dw. Sama dengan sigma P diintegralkan GP omega H bar omega per KT kuadrat, kemudian dikalikan eksponensial dikalikan H bar omega per KT per eksponensial dikalikan H bar omega per KT negatif 1 dikuadratkan, sehingga hasilnya CV adalah H bar kuadrat per KT kuadrat sigma P integral GP omega eksponensial dikalikan H bar omega per KT per eksponensial dikalikan H bar omega per KT negatif 1 kuadrat, kemudian dikalikan omega kuadrat dw. Ini adalah persamaan 10.22. Untuk materi selanjutnya mengenai model Einstein. Einstein mengusulkan bahwa model konon berisolasi pada frekuensi yang sama. Karena hanya ada satu frekuensi, maka persamaannya dapat ditulis GP omega sama dengan N delta dalam kurung W minus W0. Untuk GPWN ini adalah menunjukkan jumlah konon dalam kristal. Sedangkan delta W minus W0 ini adalah persamaan delta Dirac. Nah, dari model ini kita mendapatkan sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan kapasitas skalar. Nah, karena ada dengan acuan model ini, maka mendapatkan lagi persamaan yang sebelumnya menjadi satu macam polarisasi. Persamaan kapasitas skalar untuk satu macam polarisasi saja. Persamaannya menjadi CV sama dengan H bar kuadrat per KT kuadrat integral G omega eksponensial H bar omega per KT per eksponensial H bar omega per KT minus 1 dikuadratkan omega 0 kuadrat dw. Kemudian persamaan ini disubstitusikan menjadi ini tadi, menjadi CV sama dengan H bar kuadrat per KT kuadrat integral H bar kuadrat per KT kuadrat integral N delta W minus W omega minus omega 0 eksponensial H bar omega per KT per eksponensial H bar W per KT minus 1 dikuadratkan W0 omega 0 kuadrat di omega. Kemudian dihitung menjadi hasil akhirnya adalah CV sama dengan N H bar kuadrat per KT kuadrat eksponensial H bar omega per KT per eksponensial H bar omega per KT minus 1 dikuadratkan omega 0 kuadrat. Kemudian pada kristal 3 dimensi terdapat 3 arah polarisasi konon, sehingga dianggap memberikan 3 energi yang sama dari masing-masing arah menjadi 3 kali lebih besar dari yang tampak, sehingga persamaannya menjadi CV sama dengan 3 ini dikarenakan 3 energi yang lebih besar tadi, makanya dikalikan 3 N H bar kuadrat per KT kuadrat eksponensial H bar omega per KT per eksponensial H bar omega per KT minus 1 dikuadratkan omega 0 kuadrat. Nah, ketika saat T mendekati 0 atau T tak hingga, maka eksponensial H bar omega per KT sangat lebih besar dari 0, sehingga minus 1 pada persamaan eksponensial ini, minus 1 ini bisa dianggap tidak ada. Kemudian persamaannya menjadi CV sama dengan 3 N H bar kuadrat per KT kuadrat eksponensial H bar omega per KT per eksponensial H bar omega per KT kuadrat omega 0 kuadrat. Ini bisa kita coret, masih sisa menjadi 3 N H bar kuadrat per KT kuadrat 1 per eksponensial
eksponensial H-bar omega per KT omega 0 kuadrat. Nah, agar eksponensial ini bisa kita taruh ke atas, maka pangkat di eksponensial ini menjadi negatif, sehingga menjadi persamaan akhirnya adalah 3 H-bar kuadrat per KT kuadrat W omega 0 kuadrat ini di sini, kemudian jadi E pangkat minus H-bar omega per KT. Kemudian perhatikan suku pembilang dan penyebut pada persamaan sebelumnya, yaitu CV 3 H bar omega 0 kuadrat per KT kuadrat eksponensial min H bar omega per KT. Jika persamaan ini memberi bentuk kapasitas kalor molar CV pada suhu rendah. Jika T 0, maka suku penyebut T kuadrat juga 0. Suku pembilang eksponensial min H bar omega per KT itu juga 0, sehingga kapasitas kalor CV sama dengan 0. Tetapi eksponensial pada suku pembilang turun lebih cepat dibandingkan dengan suku penyebut. Jadi pada suhu rendah kapasitas kalor sistem mendekati 0. Tapi jika sebaliknya T mendekati tak hingga, energi termal menjadi lebih jauh lebih besar dibandingkan energi kuantum H bar omega per KT mendekati 0. Dalam kondisi ini dapat mengaproksimasi menggunakan eksponensial aproksimasi, sehingga menjadi eksponensial min H bar omega 0 per KT sebanding 1 plus H bar omega 0 per KT. Selanjutnya, dengan menggunakan aproksimasi tersebut, maka persamaan CV pada persamaan sebelumnya, yaitu CV 3 H bar kuadrat per KT kuadrat eksponensial H bar omega 0 per KT per eksponensial H bar omega per KT min 1 kuadrat dikalikan dengan omega 0 kuadrat, sehingga dapat disederhanakan menjadi CV sama dengan 3N H bar kuadrat per KT kuadrat eksponensial H bar omega 0 per KT dibagi dengan eksponensial H bar omega 0 per KT min 1 kuadrat dikalikan dengan omega 0 kuadrat. CV sebanding 3N H bar kuadrat per KT kuadrat 1 plus H omega 0 per KT per 1 plus H omega 0 per KT min 1 kuadrat dikalikan W0 kuadrat. Mohon maaf, ini seharusnya H bar. Terus selanjutnya sama dengan 3N H bar kuadrat per KT kuadrat KT per H bar omega 0 kuadrat dikalikan dengan omega 0 kuadrat, sehingga 3NK sama dengan 3N NA per K dikalikan dengan K, sehingga 3N NAK sama dengan 3NR. Kemudian pada suhu tinggi kapasitas kalor CV mendekati nilai konstan yang diberikan dengan CV 3N NaK sama dengan 3NR, dengan Na sama dengan bilangan Avogadro, nilai dengan N sama dengan jumlah mol, dan R NaKB sama dengan konstanta gas umum. Sehingga hasil ini konsisten dengan hukum Dulong-Petit yang menyatakan bahwa kapasitas kalor molar zat pada suhu tinggi mendekati 3S dengan R sama dengan NaKB adalah konstanta gas molar. Hal ini menunjukkan bahwa pada suhu tinggi semua derajat kebebasan sistem berkontribusi sepenuhnya terhadap energi termal. Di sini adalah gambar grafik dari gambar 10.2. Ini adalah grafik dari prediksi model Einstein, kemudian simbol yang lingkaran ini adalah hasil pengamatannya.
kita bisa melihat bahwa ketika suhu mendekati 0 itu prediksi Einstein itu sama dengan hasil pengamatannya, presisi. Kemudian di akhir ini ketika suhunya tinggi itu juga kapasitas kalonnya juga tinggi. Ini juga sesuai dengan hasil pengamatan dan juga sesuai dengan prediksi Dulong Pettit. Nah, akan tetapi pada saat suhu mendekati 0 meskipun sama dengan hasil pengamatan, tetapi ini berbeda dari persamaan sebelumnya, yaitu CV sama dengan N habar kuadrat per KT kuadrat eksponensial dalam kurung habar omega per KT per eksponensial habar omega per KT min 1 kuadrat. Namun ini hanya berlaku saat ini sudah grafiknya sudah di sini. Ketika grafiknya mendekati 0, ini berlaku pangkat 3 dari suhu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.